Samsung termasuk yang paling sering atau paling rajin mengeluarkan True Wireless System atau TWS ke pasaran untuk berbagai segmen. Mari kita sebut seperti ada Galaxy Buds, terus Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, dan yang paling baru yang diluncurkan oleh Samsung beberapa waktu lalu adalah nih, Galaxy Buds 2 atau Galaxy Buds 2. Nah, hari ini, di video kali ini, gue akan mencoba mengunboxing lalu melakukan first impression seperti apa TWS dari Samsung ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe YouTube Yuzen Indonesia. Ya, ini ada satu buah Galaxy Buds 2 dengan warna, sebenarnya gue minta adalah warna green. Di sini ada tulisan Samsungnya. Kita lihat dulu di bagian belakangnya. Ini ada tulisan Samsung Galaxy Buds 2, lalu juga ada clear and rich sound with two-way speakers. Sekarang ada active noise cancelling, jadi ini adalah upgrade dari Samsung Galaxy Buds yang pertama di tahun 2019 yang sebelumnya tidak ada fitur ini gitu. Lalu juga ada comfortable fit, jadi gua rasa ini akan membuatnya menjadi nyaman di telinga. Lalu juga ini ada flight time sebesar 5-20 jam gitu ya. Di sini juga ada tulisan Sound by AKG atau AKG. Ini juga memang karena salah satu unit soundnya atau suaranya, speakernya dari milik Samsung seperti itu. Di sini juga gue akan sebutkan ada compatible with smartphone and tablet, running Android 7.0 or lebih tinggi, and juga RAM 1,5 GB. Tapi gue rasa ini mungkin selain buat Android juga buat platform-platform lain, mungkin iOS. Nanti kita akan coba ya. Nah, kita buka dulu. Ya, kita akan coba buka. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini ada box atau beberapa buku manual. Nah, itu ada buku manual petunjuk. Nih, di sini sudah tidak ada apa lagi, kosong. Hanya buku manual saja di kotak. Nah, ini. Kemudian kita akan lihat ini. Kotak kecil yang lain adalah bentuknya. Oh, ini adalah kabel. Nah, ini kabel. Oh, ternyata ini bukan kabel Type C to Type C ya. Ini lihat kabelnya masih USB biasa tapi ke Type C. Jadi bukan Type C to Type C, dan tidak ada kepala charger tampaknya ya. Ini gue singkirkan dulu, dan ini dia. Satu buah unit dari Galaxy Buds 2. Kalau dilihat secara keseluruhan, ini boxnya semua atau cangkangnya itu berwarna putih ya. Padahal kalau kita lihat tadi ini warnanya hijau, tapi di luarnya atau di cangkang luarnya atau tempat boxnya itu semua warna putih dengan logo di tengah milik Samsung. Ketika kita buka, boom, ini dia. Wow, warnanya bagus sekali ya. Tempatnya juga sangat bagus. Ini ada dua unit TWS-nya buat kanan dan kiri tentu saja. Lalu gue suka sekali warnanya nih ya. Warna hijau tapi tidak terlalu hijau terang seperti warna hijau pada umumnya, seperti itu. Di sini kita juga bisa lihat Sound by AKG. Ya, jadi ini untuk membuktikan identitas dari si TWS ini. Ini kita bisa lihat bentuknya. Ini bentuknya nggak jauh berbeda dengan Galaxy Buds yang pertama dengan satu buah lubang, tampaknya seperti lubang mikrofon ya. Yang sebelah kanan ya, lihat. Nah, ini kita bisa lihat sepertinya ini ada tambahan agak berbeda di bagian dalamnya. Yang bisa gue duga ini adalah buat fitur active noise cancellation-nya. Seperti itu. Nah, ini secara kesan ketika dibuka sangat menarik sekali ya, sangat bagus sekali ya. Di sini ada semacam pangnolan untuk tempatnya.
Cangkangnya ini gue suka banget, selain juga warnanya memang sangat bagus. Kalau kita tutup, Anda bisa lihat di bagian samping bawahnya ada port USB Type-C. Cuman memang kayaknya tadi yang seperti gue sebut di depan, kabelnya tidak Type-C to Type-C seperti itu. Ini tidak ada tombol-tombol lain buat power on dan off. Nanti kita akan cek gimana cara. Oh ya, gue hampir lupa, di sini juga ada tambahan buat pelindung di earbuds-nya untuk ukuran yang senang ukuran mulai dari yang XL sampai yang mungkin small. Di sini ada 2 pasang ya, seperti itu. Bentuknya juga menyesuaikan, hijau dengan agak transparan. Oke, setelah tadi unboxing, gue akan coba untuk pairing untuk pertama kalinya. Kali ini gue akan coba pairing ke Galaxy Z Flip 3 untuk pertama kalinya. Bisa kita lihat, cukup dibuka saja dan langsung connect, langsung ke detect maksud gue, seperti ini. Langsung ke detect, the new device has been detected. Connect. Oke, sekarang kita coba untuk dipasangkan di telinga gua seperti ini, satu kanan, satu di kiri. Kita akan coba lihat. Ketika dipasang ini sangat nyaman banget ya, dan terlihat ujungnya itu langsung menusuk ke lubang telinga, jadi tetap aman atau tetap nyaman walaupun kedalamannya atau ujungnya itu langsung menusuk ke lubang telinga. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, gue langsung buka Spotify, langsung ada tanda bahwa handphone ini sudah terkoneksikan ke dalam Galaxy Buds 2 ini. Gue akan coba setel. Sejauh ini active noise cancellation-nya ini sangat 80% ya, bahkan gue tidak bisa mendengar sekeliling. Ini nyaman banget. Untuk perbandingan, gue pernah mencoba di AirPods Pro, ini hampir-hampir mirip, tapi tentu saja harganya jauh lebih murah ya, karena ini hanya 1,6. Yang gue rasakan pertama kali adalah bassnya semakin menendang, suara-suara voice-nya juga terdengar clear dan jelas, dan tentu saja lebih enak. Gue akan coba dengan lagu-lagu yang berirama agak sedikit disco ya. Gue akan style coba lagunya Billie Eilish, gue coba ya. Dia agak slow, tiba-tiba bisa tinggi gitu ya. Gimana kita coba ke suara-suara yang low gitu atau bawah ya. Wow, ternyata dapat ya. Dentuman bassnya, dentuman suaranya juga jelas. Wow, ini enak banget sih menurut gua. Peningkatan yang jauh lebih besar ketimbang Galaxy Buds yang pertama. Tapi tentu saja balik lagi, harganya jauh lebih murah. Karena di Galaxy Buds pertama itu harganya hanya 1,8. Sementara ini sudah turun di 1,6 jutaan. Ini dapat banget sih semuanya. Tapi memang ketimbang di Galaxy Buds Plus atau yang Pro seperti itu, tidak ada dukungan audio quality 360 derajat. Jadi artinya ya hanya mentok buat stereo saja atau mono saja untuk mendapatkan seperti suara yang memutar 360 derajat yang sudah didukung di beberapa platform musik. Ini tidak mendukung atau tidak mensupport gitu ya. Lalu bagaimana dengan settingannya? Kita akan coba masuk ke Galaxy Wearable. Oke, ini setelah gua connect ke Galaxy Wearable-nya, aplikasi Galaxy Wearable-nya, bisa ketika gua masuk ini sudah ada beberapa mode settingannya ya. Ini kontrolnya bisa kita lihat, ada active noise cancelling, off. Jadi gua langsung terdengar suara-suara di samping gua, lalu ada ambient.
ambient sound ya tepatnya. Nah ini cocok buat ketika kita ngobrol atau sedang melakukan panggilan, jadi tetap suaranya terdengar jelas ke telepon kita, misalnya kalau kita sedang telepon, tapi di sekeliling juga terjaga suaranya agar kita tidak nabrak gitu ya mungkin ya. Nah suara ambient sound volumenya itu juga bisa diatur teman-teman. Ini bisa di low, medium, atau bahkan high. Nah ini touch control juga bisa dilakukan. Bisa kita lihat ini ada tab, play or pause track. Double tap itu buat play next track, triple tap itu play previous track, dan touch and hold itu buat masing-masing berbeda ya di kiri dan di kanan, seperti switch noise control, dan kita bisa atur maunya seperti apa. Oh ya, kalau misalnya earbuds kita hilang atau kita lupa naruhnya di mana, ternyata dia menyiapkan find my earbuds. Nah kita bisa lihat next, ini cukup diatur simple aja, dia terkonek sama SmartThings-nya Samsung ya, karena Samsung punya atau mengupgrade aplikasi SmartThings-nya ini. Kita bisa lihat location, you can scan for nearby device using Bluetooth Low Energy to locate your device and create automation based on your location. Ya itu tadi first impression gue sekaligus unboxing dari Samsung Galaxy Buds 2 yang butuh 1,5 tahun untuk mendapatkan sequelnya atau generasi terbarunya. Secara overall desainnya memang tidak jauh berubah, tapi yang gue suka secara keseluruhan adalah cangkangnya yang berubah. Ketika dibuka pun juga bagus, warnanya juga gue dapat banget, hijau tapi tidak terlalu hijau, ada krim-krimnya, dan ini yang paling penting ketika dipasang itu pas banget, nyaman banget, tidak buat kuping gue sampai sakit walaupun lubang ujungnya itu sampai masuk ke lubang telinga gue. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, sudah disematkannya fitur Active Noise Cancellation yang biasanya hanya didapatkan di TWS Samsung Premium. Oke, itu saja review gue hari ini, first impression gue hari ini. Ini layak buat kalian miliki, untuk kalian beli, apalagi kalian pengguna ponsel Samsung ya. Seperti ini akan jadi lebih maksimal lagi untuk digunakan. Dengan harganya 1,6 juta rupiah, ini sangat worth it menurut gue untuk dibeli sejauh ini. Nanti kita akan coba review kalau memang setelah penggunaannya lebih dari seminggu atau lebih dari 10 hari seperti itu. Itu saja dari gue. Terima kasih. Kalau kalian suka, tekan tombol like. Kalau mungkin ada komentar lain atau pendapat lain, tulis saja pesan di bawah kolom komentar di bawah. Dan yang paling penting, sampai beribet kan, jangan lupa subscribe YouTube Yuzen Indonesia. Sampai jumpa di review-review gadget lainnya. Mungkin ada adegan muter gini, Mang. Iya, makanya langsung